hebatlah perbuatanmu, ku memuji, tinggikan namamu. Yesus, engkau layak menerima segala pujian dan hormat syukur. Kaulah sahabatku, penopang hidupku, ku bawa diriku, membawa sembahku. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini, terlebih dahulu mari kita minta pimpinan Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk anugerah. Kami kembalikan segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi-Mu. Kami sungguh bersyukur untuk pertolongan bagi kami, sungguh yang sudah menuntun kami menyelesaikan sepanjang minggu ini. Hingga hari ini Tuhan, kami boleh ada tempat ini, pakai tempat kami masing-masing, untuk merenungkan firman. Itu semua karena-Mu. Kami bersyukur Tuhan, bagi pagi hari ini Tuhan kami rindu merenungkan firman. Mari berbicara bagi kami, katakan isi hati-Mu bagi kami, supaya setiap kami umat-Mu yang mendengarkan firman-Mu dari rumah kami masing-masing boleh sungguh-sungguh mengerti dan memahami maksud dan rencana dalam hidup kami. Ini doa kami bersyukur dan kami siap merenungkan firman hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita bersyukur kita masih bisa diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk kembali merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Dan pada pagi hari ini saya rindu untuk kita bersama-sama membuka satu bagian firman Tuhan dari Filipi pasalnya yang ketiga, ayat yang ke-14. Sekali lagi Filipi pasal 3 ayat yang ke-14, demikian firman Tuhan saya bacakan bagi kita sekalian. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Sekali lagi saya bacakan bagi kita sekalian. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah di dalam Kristus Yesus. Bapak besar yang dikasihi Tuhan, pada sebagian dari setiap perlombaan atau kesempatan-kesempatan yang kita peroleh untuk mengikuti ujian-ujian kehidupan, ada begitu banyak kecenderungan untuk kita menyerah sebelum perlombaannya berakhir. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada berbagai macam alasan yang mungkin membuat kita untuk berhenti sebelum kita mencapai tujuan atau garis finish dari perlombaan kita. Mungkin karena jarak yang begitu jauh yang membuat kita begitu cepat capek. Salah satu alasannya yang membuat kita berhenti sebelum masuki garis finish adalah mungkin karena kecepatan. Atau juga mungkin kita pada akhirnya memilih untuk berhenti sebelum mencapai garis finish karena mungkin kondisi tubuh kita yang kurang fit, atau mungkin juga karena kita terlalu membanding-bandingkan diri kita, hidup kita dengan peserta-peserta lomba yang lain yang ada di sekeliling kita. Atau bahkan mungkin kita merasa kita tidak seperti orang lain yang begitu cepat berusaha untuk melewati kita dalam setiap pertandingan yang kita ikuti. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin kita mudah berkecil hati karena kita kalah kecepatan dengan orang lain. Bapak saudara yang dikasihi Tuhan, ada juga orang yang menyerah dan mudah putus asa karena tergoda dengan hadiah-hadiah kecil yang dia peroleh sepanjang lintasan perlombaan yang dia ikuti.
Bapak saudara yang dikasih Tuhan, dia merasa sudah cukup puas untuk mengakhiri pertandingannya dengan hadiah-hadiah kecil. Walaupun mungkin di depan dia, di garis finish, ada hadiah yang lebih besar menanti. Bapak saudara yang dikasih Tuhan, setiap kita dalam segala kesempatan selalu ada yang namanya perlombaan iman dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada begitu banyak orang yang akhirnya memilih untuk berhenti karena merasa putus asa dan frustrasi dengan hal-hal yang lain. Menyimak situasi dan kondisi yang kita alami hari-hari ini, ada begitu banyak orang yang mungkin hampir putus asa dan tidak lagi bisa melanjutkan kehidupan, tidak bisa lagi melanjutkan perjuangan hidupnya karena menyerah dengan keadaan sekeliling, menyerah karena kondisi pekerjaan yang mungkin tidak mencukupi, atau mungkin segala kondisi-kondisi kebutuhan ekonomi yang makin hari mungkin makin sulit didapat. Ada begitu banyak di antara kita yang sudah hampir menyerah untuk mengikuti Tuhan karena kondisi Corona yang hari-hari ini masih saja terus berkembang. Bapak saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini saya ingin mengingatkan kita tentang firman Tuhan dari Filipi pasal 3 ayat yang ke-14. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dan dari Allah dalam Kristus Yesus. Dan yang dikasihi Tuhan, ingat bahwa dalam menjalani kehidupan kita ada tujuan-tujuan yang harus kita capai dalam kehidupan kita. Apa yang menjadi tujuan kita? Dalam menjalani kehidupan kita juga ada hal-hal tertentu yang Tuhan sudah nyatakan, tentukan bagi kita untuk kita lewati, kita alami. Pada akhirnya kita harus mencapai garis finish untuk memperoleh sesuatu yang sudah Tuhan tentukan bagi kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada sepasang misionaris suami dan istri yang kembali dari pelayanan. Seumur hidup mereka melayani sebuah pelayanan yang sungguh-sungguh membuat mereka terus bersungguh-sungguh melayani Tuhan. Mereka senang pelayanannya akhirnya harus berakhir dan mereka bisa kembali ke kampung halamannya. Mereka begitu bersuka cita dan bergembira dengan apa yang mereka alami selama ini yang mereka lakukan. Terlebih mereka lebih bersuka cita lagi karena mereka merasa bahwa sudah waktunya mereka kembali ke kampung halaman untuk berjumpa dengan keluarga besar mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, namun sama sekali mereka tidak bergembira dengan apa yang mereka temukan di negara asalnya. Kebetulan dalam perjalanan pulang mereka menggunakan kapal, dan di atas kapal itu ada seorang presiden Amerika Serikat yang bersama-sama dengan mereka dalam kapal itu. Dan ketika tiba di pelabuhan tujuan dari kapal itu, di bawah pelabuhan itu sudah terbentang karpet merah untuk menyambut sang presiden. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang-orang begitu bergembira dan bersuka cita dengan euforia yang luar biasa di pelabuhan karena mereka menyambut presiden yang begitu mereka agung-agungkan datang ke daerah mereka dengan karpet merah. Saudara yang dikasihi Tuhan, melihat karpet merah itu mereka juga begitu bersuka cita, mereka berbahagia, dan mereka berpikir bahwa alangkah meriahnya sambutan dari warga negara tersebut kepada sang presiden itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika segalanya sudah berakhir, pasangan suami istri ini kembali ke kampung halaman mereka, dan mereka juga berpikir, karena sudah bertahun-tahun mereka meninggalkan kampung halaman mereka untuk melayani Tuhan, dan mereka juga berpikir mungkin di kampung mereka juga akan disambut dengan karpet merah karena dianggap sebagai pahlawan iman yang luar biasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, ternyata ketika mereka sampai di tempat mereka, tidak ada seorang pun dari teman-teman mereka, keluarga mereka yang menyambut mereka. Karena ada miskomunikasi di antara mereka dan keluarga yang tidak menyangka bahwa mereka kembali hari ini. Dan yang dikasihi Tuhan, tidak ada karpet merah, tidak ada penyambutan.
tidak ada kemeriahan apapun menyambut mereka, dan yang ada hanyalah penyesalan mereka, penyesalan belaka yang mereka dapati. Dan dikasih Tuhan, benar-benar sambutan yang menyedihkan, kata sang istri. Bapak saudara yang dikasihi Tuhan, dengan perasaan bingung, mereka pun berdoa bersama-sama. Dan seperti yang dikatakan sang suami, seolah-olah Allah melongok dari surga dan berkata, "Tapi kan kamu belum sampai di rumah. Sebentar lagi giliranmu pasti akan tiba." Bapak saudara yang dikasihi Tuhan, ilustrasi ini menggambarkan, mengingatkan kepada kita bahwa tujuan kita, apa yang menjadi tujuan dalam kehidupan kita ketika kita melayani Tuhan, mengikuti Tuhan, ketika kita melintasi perjuangan-perjuangan iman yang kita peroleh dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, ingat firman Tuhan berkata bahwa dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Bapak saudara yang dikasihi Tuhan, yang pertama ingat bahwa ada tujuan yang harus kita capai, dan tujuan kita itu bukan di dunia. Tujuan kita melayani Tuhan adalah bukan untuk menyenangkan hati kita, bukan untuk membuat kita memperoleh kehormatan di dunia, tapi kehormatan yang Tuhan siapkan bagi kita adalah di surga. Maka jangan salah, ketika kita melayani Tuhan tidak ada sambutan, tidak ada sesuatu yang meriah, tidak ada sesuatu yang membuat kita bangga di dunia ini, karena itu bukan bagian kita. Tuhan sudah menyediakan satu bagian yang istimewa bagi kita. Bapak saudara yang dikasihi Tuhan, ingat bahwa setiap kita dipanggil dengan tujuan-tujuan tertentu. Bapak saudara yang dikasihi Tuhan, kita dipanggil oleh Tuhan, dan Tuhan juga sudah menentukan posisi yang terbaik bagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Hal yang berikut yang perlu kita ingat ketika setelah kita dipanggil, ada tujuan-tujuan khusus. Yang berikut, tujuan kita adalah untuk memperoleh hadiah yang sudah Tuhan tentukan bagi kita. Bapak saudara dikasihi Tuhan, dalam bahasa Yunani dipakai kata brabeon yang artinya sesuatu yang diperebutkan di dalam pertandingan. Bapak saudara dikasihi Tuhan, kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan di dunia adalah sebuah ibarat kita sedang berada dalam sebuah pertandingan. Maka ingat bahwa Tuhan menentukan satu tujuan bagi kita, yaitu untuk berlari-lari, untuk memperoleh hadiah yang sudah Tuhan siapkan bagi kita. Maka hari-hari ini jangan pernah berhenti karena hadiah-hadiah kecil yang ada di sekeliling kita. Jangan pernah berhenti berlomba karena kita tidak mendapatkan sesuatu di dunia ini. Mungkin orang-orang tidak menghormati kita. Kenapa? Itu wajar kita dapatkan karena sesuatu yang sudah Tuhan sediakan bagi kita adalah lebih besar daripada itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, hal yang ketiga yang perlu kita ingat dalam kehidupan kita, yaitu bahwa firman Tuhan berkata bahwa dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Ingat bahwa tujuan kita adalah panggilan dari Kristus. Ingat bahwa Tuhan sudah memanggil kita, sudah memberikan satu panggilan yang khusus bagi kita, yaitu panggilan surgawi. Bapak saudara dikasihi Tuhan, jangan pernah kecewa ketika di dunia ini kita tidak bisa mendapatkan apa-apa yang bisa menyenangkan hati kita. Jangan pernah berhenti, bahkan menyerah untuk berjuang, tetap maju di dalam Tuhan, karena kita tidak mendapatkan apa-apa. Perjuangan kita seolah-olah sia-sia. Kita sudah berjuang, berdoa, dan melakukan ini dan itu, tapi kita tidak pernah mendapatkan apa-apa. Jangan pernah berhenti berjuang, karena ada hadiah besar yang Tuhan sediakan bagi kita, yaitu panggilan surgawi yang melebihi segala hadiah-hadiah duniawi yang dunia tawarkan bagi kita. Malam hari ini Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, mari ingat dalam menjalani kehidupan kita, ingat Tuhan mungkin berkata ketika kita tidak mendapatkan sambutan apa-apa, Tuhan berkata bahwa kan kamu belum sampai tujuan kamu. Sebenarnya kamu masih ada di dunia, masih ada satu tempat tujuan yang harus, yang akhirnya kamu akan sampai di sana, yaitu surga. Engkau belum sampai di rumah, teruslah berlari, teruslah berlari. Engkau belum sampai di rumah,
bertahanlah. Engkau belum sampai di rumah. Kuatkanlah hatimu. Yesus akan segera menyambutmu. Tidak lama lagi. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kembali kami bersyukur untuk anugerah, untuk firman Tuhan yang boleh kami renungkan bersama-sama siang ini. Tuhan tolong teguhkan kami, kuatkan kami, dalam menghadapi perjuangan-perjuangan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami boleh senantiasa menjadi orang-orang yang senantiasa terus-menerus berjuang, menjalani panggilan-panggilan surgawi yang sudah Tuhan nyatakan bagi kami, agar kami tetap berharap, berlari menuju kepada tujuan yang sudah Tuhan tentukan bagi kami. Kuatkan kami, teguhkan kami, agar dalam menghadapi setiap tantangan-tantangan hidup, perjuangan-perjuangan iman, kami tetap sungguh-sungguh maju. Kami tetap sungguh-sungguh berkomitmen untuk melayani Engkau. Kami tetap berkomitmen untuk mengejar panggilan surgawi yang sudah Tuhan nyatakan bagi kami dalam kehidupan kami. Didoakan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Ku tak akan menyerah pada apapun juga sebelum ku coba